Selamat datang kembali di Belajar Farmasi bersama Apoteker Laksmi. Hari ini kita akan membicarakan tentang penggunaan obat rasional. Penggunaan obat rasional menurut Kemenkes RI tahun 2011 di modul penggunaan obat rasional dijabarkan menjadi 14 kriteria, mulai dari tepat diagnosis hingga kepatuhan pasien. Mari kita bicarakan satu demi satu. Yang pertama adalah tepat diagnosis. Beberapa penyakit mungkin mempunyai tanda dan gejala yang mirip, sehingga pemilihan obat yang rasional tentunya ditentukan melalui ketepatan diagnosis oleh dokter. Contohnya, pada gejala yang muncul di penyakit diare dan gejala yang muncul pada inflammatory bowel disease, ada beberapa poin gejala yang mirip. Misalnya, munculnya nyeri pada daerah perut, kemungkinan muncul diare, dan tanda-tanda lain seperti rasa tidak enak pada lambung. Poin kedua adalah tepat indikasi penyakit. Setiap obat yang diresepkan dan digunakan dalam proses swamadikasi maupun dalam obat resep harus sesuai indikasi penggunaannya. Perlu diingat bahwa beberapa obat memiliki indikasi lebih dari satu, sehingga perlu dipastikan indikasi yang mana yang digunakan pada obat tersebut. Misalnya, penggunaan antibiotik harus disesuaikan dengan indikasinya, yaitu adanya infeksi akibat bakteri. Infeksi-infeksi lain, misalnya infeksi virus, saat pasien mengalami flu dan batuk misalnya, tentunya tidak memerlukan antibiotik. Poin ketiga adalah tepat pemilihan obat. Obat yang dipilih harus sesuai dengan spektrum penyakit. Walaupun mempunyai indikasi yang sama, beberapa obat mungkin tidak tepat pada spektrum tertentu. Contohnya adalah penggunaan analgesik untuk nyeri-nyeri tertentu. Misalnya, saat pasien mengalami nyeri yang ringan, keperluan untuk memberikan opioid analgesik tidak menjadi pemilihan yang tepat. Namun, jika pasien mengalami nyeri yang berat, maka pemilihan opioid analgesik menjadi pilihan yang tepat. Poin keempat adalah tepat dosis. Pada tujuan penggunaan yang berbeda, dosis penggunaan obat tentunya akan berbeda. Ketepatan dosis sangat diperlukan untuk memberikan jumlah obat yang adekuat dalam tata laksana penyakit. Contohnya adalah penggunaan paracetamol pada berbagai macam nyeri. Untuk nyeri migrain, paracetamol digunakan dalam dosis 500 mg. Untuk nyeri general pain dan demam, pada orang dewasa bisa digunakan sekitar 650 mg. Sedangkan pada nyeri osteoartritis bisa digunakan 1 gram. Poin kelima adalah ketepatan cara pemberian. Pada obat-obatan bahkan yang zat aktifnya sama, beberapa mempunyai tata cara pemberian yang khusus sesuai dengan penyakit yang akan diterapi. Sehingga sebagai apoteker, kita harus memastikan rute pemberian atau rute administrasi obat sudah tepat. Contohnya, pada penggunaan isosorbit dinitrat bagi pasien-pasien angina pectoris, ada dua jenis sediaan yang bisa digunakan. Yang pertama adalah sediaan sublingual yang digunakan saat nyeri akut, dan yang kedua adalah maintenance menggunakan tablet per oral. Poin keenam adalah ketepatan interval waktu pemberian. Penggunaan obat harus menyesuaikan jeda waktu pemberian antara satu dosis dengan dosis selanjutnya
untuk obat-obat yang dosisnya non-kontinu. Hal ini sangat penting untuk menjaga kadar obat dalam darah tetap stabil selama proses terapi. Pasien harus diedukasi dengan tepat bagaimana kita memberikan jeda waktu pemberian obat. Misalnya pada penggunaan 3 kali sehari, obat harus dijeda setiap 8 jam, bukan hanya mempertimbangkan waktu makan. Poin ketujuh adalah tepat lama waktu pemberian atau durasi pengobatan. Untuk mencapai target terapi, dibutuhkan waktu tertentu dalam mempertahankan kadar obat di dalam darah. Contohnya pada penggunaan antibiotik. Pada infeksi Helicobacter pylori, penggunaan antibiotik berbagai regimen mempunyai durasi pengobatan yang berbeda-beda. Misalnya, pada terapi standar triple terapi mempunyai durasi 7 hingga 10 hari. Berbeda dengan second line pengobatan pada penggunaan bersamaan dengan bismut. Penggunaannya bisa hingga 14 hari terapi. Poin nomor 8 adalah waspada terhadap efek samping obat. Pemberian obat berpotensi menimbulkan efek samping, yaitu efek yang tidak diinginkan pada penggunaan obat dalam dosis terapi. Tidak semua efek samping pastinya muncul pada pasien. Namun, beberapa efek samping yang potensial terjadi, misalnya akibat kerentanan pasien, atau memang angka kejadian efek samping tersebut tinggi, maka perlu dipertimbangkan penggunaannya pada pasien-pasien tertentu dan diinformasikan pada pasien untuk mencegah munculnya efek samping tersebut. Nomor 9 adalah tepat penilaian kondisi pasien. Respon individu terhadap efek obat sangat beragam. Hal ini akan terlihat lebih jelas pada pasien-pasien dengan kondisi khusus. Misalnya pasien gangguan hati, gangguan ginjal, ibu hamil, dan ibu menyusui. Ada beberapa obat-obatan yang mungkin berbahaya pada populasi pasien tertentu. Seperti contoh, yaitu beberapa obat mungkin akan berbahaya jika digunakan pada ibu hamil, karena dalam penelitian terbukti menyebabkan resiko terhadap kehamilan atau terhadap bayi. Nomor 10, obat yang diberikan harus efektif, aman, mutunya terjamin, tersedia setiap saat dengan harga yang terjangkau. Obat-obat yang beredar tentunya efektif dan aman. Namun, pemilihan obat untuk menjamin ketersediaan dan terjangkauan bisa didasarkan pada daftar obat esensial atau yang digunakan saat ini biasanya adalah formularium nasional. Sedangkan untuk jaminan mutu, semua obat yang beredar di Indonesia harus berasal dari produsen obat yang telah menerapkan CPOB. Poin nomor 11 adalah tepat informasi. Memberikan informasi obat merupakan kewajiban apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian kepada pasien. Pasien berhak mendapatkan informasi obat yang lengkap dan tepat untuk mencegah munculnya masalah terkait pengobatan. Kementerian Kesehatan Indonesia melalui gerakan Gema Cermat menyarankan tanya 5O ketika kita mendapatkan obat, yaitu obat harus diketahui nama dan kandungannya, khasiatnya, dosisnya, cara menggunakannya, hingga efek samping. Poin nomor 12 adalah tepat tindak lanjut.
tindak lanjut atau monitoring pengobatan seharusnya sudah diputuskan dan dipertimbangkan dalam saat pemberian terapi. Misalnya pada penggunaan obat-obat tertentu. Saya contohkan adalah penggunaan obat untuk pasien hepatitis, yaitu tenofovir, memerlukan monitoring berupa penilaian fungsi ginjal secara terus-menerus setiap tahunnya untuk mencegah resiko pengobatan. Poin nomor 13 adalah tepat penyerahan obat atau proses dispensing. Dalam proses penyerahan obat harus dilakukan secara tepat agar pasien mendapatkan obat sebagaimana seharusnya. Ada beberapa checklist yang bisa dikembangkan untuk menilai ketepatan penyerahan obat. Standar minimal dalam penyerahan obat, apoteker atau petugas lain di instalasi farmasi harus mengecek nama pasien dan identitas pasien harus sesuai dengan yang diresepkan obat. Yang kedua adalah pengecekan kesesuaian obat yang akan diserahkan dengan resep yang tadi diberikan oleh pasien. Dan apoteker juga harus memberikan informasi obat yang sesuai. Poin yang terakhir, nomor 14, pasien patuh terhadap pengobatan. Ketidakpatuhan minum obat biasanya terjadi pada pasien jika jenis atau jumlah obat yang diberikan terlalu banyak, atau frekuensi pemberian obat per hari terlalu sering. Beberapa pasien juga tidak patuh akibat jenis sediaan obat terlalu beragam. Pemberian obat dalam jangka panjang tanpa informasi atau motivasi dari apoteker juga akan beresiko terhadap ketidakpatuhan pasien. Pasien perlu mendapatkan informasi yang cukup mengenai cara minum dan menggunakan obat. Untuk efek samping yang sering kali terjadi, perlu dijelaskan dengan lebih rinci kepada pasien agar pasien tahu bagaimana cara menangani efek samping tersebut. Dari keseluruhan proses penggunaan obat rasional tersebut, beberapa di antaranya masuk ke dalam tanggung jawab pelayanan medik oleh sejawat dokter dan beberapa menjadi tanggung jawab kita sebagai farmasis dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian. Menurut WHO, ketepatan diagnosis, penilaian kondisi pasien, indikasi, jenis obat dan dosis yang diberikan merupakan tanggung jawab pelayanan medik dalam menerapkan ketepatan pemilihan obat. Sedangkan penilaian cara lama pemberian informasi obat yang lebih terjangkau, memastikan kepatuhan pasien, dan waspada terhadap efek samping obat merupakan tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian. Tentunya, kedua profesi ini harus saling berkolaborasi untuk memastikan seluruh rangkaian pengobatan menjadi tepat dan rasional. Demikianlah penjelasan tentang poin-poin penggunaan obat rasional menurut Kemenkes 2011. Terima kasih saya sampaikan atas perhatiannya.